Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Sony Sonjaya, dosen di Universitas Islam Nusantara di Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIDN 0406 027305. Dan saya mengajar mata kuliah komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dengan bobot SKS 2 SKS di semester ganjil. Selayaknya mata kuliah atau pembelajaran juga harus berkaitan dengan capaian-capaian. Di antara ada capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah, juga capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri atau CPMK. Di dalam capaian pembelajaran, salah satunya adalah yang dibebankan kepada mata kuliah sesuai dengan apa yang menjadi mandatori dari Universitas Islam Nusantara. Yang pertama tentunya mengamalkan pola pikir yang moderat atau tawasutiyah, toleran atau tasamuh. Kemudian ada berpikir reform, dinamis dan metodologis, dan tentunya harus berkaitan dengan nilai-nilai dan inti-inti keaswajan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap-sikap religius, dan tentunya juga harus memiliki kemampuan bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun yang lebih spesifik tentunya adalah capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri, yang pada dasarnya adalah ketika komunikasi antar pribadi yang di dalamnya tentu akan sangat memberikan wawasan kepada setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan betapa ada sebuah proses yang berkaitan dengan komunikasi antar pribadi, dan tentu juga apa fungsi mempelajari komunikasi antar pribadi dan apa yang bisa dimanfaatkannya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep komunikasi antar pribadi, mampu juga membedakan mana komunikasi antar pribadi dan mana yang bukan komunikasi antar pribadi. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi antar pribadi dengan baik, karena hal ini juga sangat penting berkaitan nanti mahasiswa setelah lulus itu akan menghadapi kondisi di lingkungan masyarakat, di lingkungan bisnisnya, di lingkungan pekerjaannya, yang tentunya ketika mahasiswa mempelajari komunikasi antar pribadi ada sebuah bekal bahwa dia bisa menempatkan dirinya berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pengembangan komunikasi antar pribadi. Dia akan mendapatkan sebuah pembelajaran pada saat dia berkomunikasi dengan orang lain, baik itu satu atau dua orang atau lebih. Dalam hal contoh sederhananya sekarang adalah betapa pesatnya perkembangan dunia bisnis, cepatnya perkembangan dunia media yang tentunya dengan lahirnya new media dan konvergensi media. Seorang mahasiswa ketika mempelajari komunikasi antar pribadi, dia akan memiliki bekal, memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan bahwa di dalam komunikasi antar pribadi tidak hanya melibatkan satu unsur saja, tapi begitu banyak macam unsur, termasuk salah satunya adalah kebudayaan. Bagaimana seseorang yang berbeda kebudayaannya tapi dia bisa dengan orang lain yang juga berbeda kebudayaannya, dia bisa berbicara dengan baik, bisa berbincang-bincang dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik tanpa harus saling menyinggung kebudayaannya masing-masing. Bahkan di situ muncul rasa respect kepada kebudayaan yang berbeda dengan dirinya. Adat dan kebiasaan itu juga akan sangat terlibat di dalam komunikasi antar pribadi. Jika mahasiswa mampu menguasainya, maka mahasiswa tersebut nanti di dunia nyata di luar kampusnya itu mereka akan mampu bersikap, mereka akan mampu berkomunikasi dengan baik
tentunya menjunjung juga asas-asas diversity atau perbedaan. Dalam hal tertentu juga mahasiswa akan dalam komunikasi antar pribadi ini mahasiswa harus mampu juga nantinya pada saat dia berbisnis, pada saat dia dealing konteks dengan komunikasi bisnisnya, pada saat dia presentasi, pada saat dia negosiasi sekalipun, ketika punya bekal komunikasi antar pribadi, dia akan sangat memahami bahwa kemungkinan akan ada masalah personal dengan seseorang yang dihadapinya. Kemungkinan juga dia sendiri yang akan mendapatkan masalah personal, dan itu harus diatasi, harus juga dihadapi. Seperti apa mengelola batasan-batasan atau hambatan-hambatan seperti itu. Nah, tentunya dalam subnya itu mahasiswa harus benar-benar mampu membedakan antara yang mana ini komunikasi antar pribadi atau apakah ini termasuk komunikasi antar pribadi, atau mungkin juga pada saat penerapannya. Dan pada akhirnya mahasiswa akan sangat mampu untuk membangun hubungan-hubungan dengan orang lain. Karena seperti kita ketahui bahwa sekarang perkembangan dunia begitu pesatnya, baik itu dari sisi informasi, dari teknologi informasi, dan luar biasanya perkembangan new media ini juga menuntut seseorang untuk sangat mampu menempatkan dirinya. Kita tidak mudah dengan terprovoknya, tidak mudah dengan tersinggungnya, atau mungkin kita juga tidak mudah untuk mengeluarkan sebuah statement dengan baik. Tentunya menjunjung juga asas-asas diversity atau perbedaan. Dalam hal tertentu juga mahasiswa akan dalam komunikasi antar pribadi ini mahasiswa harus mampu juga nantinya pada saat dia berbisnis, pada saat dia dealing konteks dengan komunikasi bisnisnya, pada saat dia presentasi, pada saat dia negosiasi sekalipun, ketika punya bekal komunikasi antar pribadi, dia akan sangat memahami bahwa kemungkinan akan ada masalah personal dengan seseorang yang dihadapinya. Kemungkinan juga dia sendiri yang akan mendapatkan masalah personal, dan itu harus diatasi, harus juga dihadapi. Seperti apa mengelola batasan-batasan atau hambatan-hambatan seperti itu. Nah, tentunya dalam subnya itu mahasiswa harus benar-benar mampu membedakan antara yang mana ini komunikasi antar pribadi atau apakah ini termasuk komunikasi antar pribadi, atau mungkin juga pada saat penerapannya. Dan pada akhirnya mahasiswa akan sangat mampu untuk membangun hubungan-hubungan dengan orang lain. Karena seperti kita ketahui bahwa sekarang perkembangan dunia begitu pesatnya, baik itu dari sisi informasi, dari teknologi informasi, dan luar biasanya perkembangan new media ini juga menuntut seseorang untuk sangat mampu menempatkan dirinya. Kita tidak mudah dengan terprovoknya, tidak mudah dengan tersinggungnya, atau mungkin kita juga tidak mudah untuk mengeluarkan sebuah statement. Nah, ini penting. Komunikasi antar pribadi juga tentunya akan mempelajari dari sisi psikologis, dari sisi latar belakang tertentu, baik itu adat, kebiasaan, dan kebudayaan. Ini luar biasa sekali menjadi bekal untuk mahasiswa. Nah, di dalamnya tentu kajian-kajiannya ada konsep komunikasi antar pribadi, kemudian membandingkan komunikasi antar pribadi dan non antar pribadi, kemudian bentuk-bentuk hubungan dan pengungkapan dan umpan balik dalam komunikasi antar pribadi, kemudian dasar-dasar non komunikasi antar pribadi, dan tentunya ada pengembangan eskalasi dan hubungannya dengan komunikasi antar pribadi. Kemudian yang kelima ada persamaan dan perbedaan tidak tetap di antara komunikator dan fungsi-fungsi kendali dalam komunikasi. Strategi kendali dalam komunikasi ada beberapa komentar mengimplikasikan moral dalam komunikasi. Kemudian ada definisi dan karakteristik komunikasi nonverbal, karena ini juga penting berkaitan dengan komunikasi nonverbal ini pasti akan terlibat dalam komunikasi antar pribadi. Begitu banyak gestur kita pada saat kita berbicara dengan orang lain,
ketika kita tidak memahaminya akan terjadi salah arti, seperti halnya di dalam kebudayaan di Nusantara ini, ketika menunjuk arah itu seperti ini dengan sopan, dianggap itu sebuah tingkat kesopanan yang sangat tinggi, sambil membungkukkan badan menunjuk arah. Tapi mungkin di daerah lain dengan telunjuk pun sudah sangat boleh. Ini hal-hal yang salah satu contohnya saja. Jadi bentuk-bentuk komunikasi nonverbal, isyarat, pengenalan diri, perbedaan kultur dan gender dalam komunikasi nonverbal, perbedaan gender dan keakraban, hubungan keluarga, dan semuanya itu berkaitan dengan komunikasi antar pribadi, termasuk nanti di pertemuan ke-13 dan 14 itu ada kasus-kasus kegagalan dalam komunikasi antar pribadi, dan 14-nya itulah pemilihan strategi dan penyelesaian konflik. Nah, tentu pertemuan yang tadi ada 16 pertemuan, dan kenapa ada 14? Karena yang 2 itu adalah UTS dan UAS. Kemudian pembelajaran atau perkuliahan akan ditempuh dengan pertemuan tatap muka, yang di dalamnya ada berupa diskusi-diskusi, yang sebuah perkuliahan tentu akan sangat efektif juga dengan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk mengungkapkan penemuannya, untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi yang pernah dia temukan, kemudian dibahas bersama-sama dalam sebuah diskusi di kelas. Tentu akan sangat lebih menarik bagi mahasiswa, karena bagaimanapun di era sekarang ini mereka sangat mudah sekali menemukan berbagai macam informasi, baik itu dari internet dengan gadget yang digenggamnya itu. Maka tentu ini juga sebuah trigger yang baik bagi mahasiswa ketika menemukan sesuatu yang dia hadapi atau yang dia temukan di gadgetnya atau di sosial media. Setidaknya bahwa teknologi informasi ini memberikan sebuah nutrisi yang baik bagi mahasiswa. Maka ketika dia menemukan sesuatu dibahas di dalam kelas dengan konteksnya komunikasi antar pribadi, ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Maka pola-pola diskusi ini, pola-pola mengungkapkan pendapatnya, ini sesuatu yang sangat baik dan harus dikembangkan, karena bagaimanapun kita harus respect, kita harus hormat kepada mahasiswa yang tentu punya pemikiran ataupun pengalamannya sendiri. Dan ketika kita bisa menghargai pendapatnya, menghargai juga opininya, kemudian fungsi dosen itu mengarahkan ataupun memberikan pemahaman dari sisi teorinya ataupun dari sisi kajian literasinya, dan itu sangat menarik sekali. Bagi saya komunikasi antar pribadi tentu sangat bermanfaat untuk mahasiswa pada saat nanti dia selesai di perkuliahan. Memahami komunikasi antar pribadi bisa menjadi bekal untuk mereka suatu saat nanti ketika setelah lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya semuanya selain sehat badan, sehat batin, dan rezeki kalian juga sedang dalam keadaan sehat-sehat saja. Karena kalian kan lebih memilih untuk sehat badannya saja, sehat rezekinya terserah orang tua kan pasti kalian mah. Jadi manfaatkan rezeki orang tuamu dengan kuliah dengan benar, dan manfaatkan juga, ingat, handphonemu untuk menambah pengetahuan, menambah informasi. Jangan hanya sekedar scrolling TikTok, scrolling apalagi kalian pasti IG sama status WA mantan. Wah, hari ini kita ada perkuliahan pertama tentang mata kuliah kita
yaitu komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, dan saya harapkan teman-teman juga bisa aktif saling memberikan pendapatnya, karena zaman sekarang perkuliahan nggak rame kalau ternyata one way traffic communication, harus two way traffic communication. Jadi teman-teman juga saya yakin pernah mendapatkan sebuah fenomena yang tentunya bisa dibahas bersama-sama hari ini. Sekarang di eranya kebebasan berpendapat, jadi buat kalian jangan ragu, jangan sungkan, layaknya anak-anak Vkom yang tentunya ngomong Vkom ya pasti komunikasi, bicara, ngobrol, berpendapat itu boleh, karena kalian dijamin oleh undang-undang ya kan, kebebasan berbicara dan berserikat, berkumpul, jadi bebas sebenarnya. Asal nanya, Pak, apa kondisi terakhir di Uganda? Nggak tahu saya kalau itu. Ini kita ngomongin tentang mata kuliah kita sore hari ini, siang hari ini. Jadi ada yang tahu komunikasi itu apa definisinya? Banyak banget definisi-definisi dari para ahli tentang komunikasi ya. Tapi saya yakin teman-teman juga boleh memberikan pendapatnya, komunikasi itu apa sih sebetulnya? Define tentang komunikasi. Seolah-olah anggaplah pengertian komunikasi harus menurut para ahli, ternyata juga kalian boleh berpendapat, selama ya masalah diakui atau tidaknya oleh orang lain nggak apa-apa, tapi setidaknya punya pendapat ya kan. Menurut saya komunikasi adalah ngawangkong, cek bahasa Sunda, kan itu boleh ya kan, boleh banget. Ada lagi komunikasi itu apa? Berbicara panjang lebar di sebuah kedai warung, di sebuah kedai kopi gitu. Itu define ya kan. Jadi buat teman-teman kira-kira apa pengertian komunikasi? Penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan agar satu persepsi. Agar satu persepsi. Kalau beda persepsinya gimana? Jadi jadi informasinya tidak sampai. Harus sama persepsinya. Ya pasti sih, dalam komunikasi tidak harus tidak selalu satu persepsi, kan kayak ada miskomunikasi. Tapi yaitu tujuan dari komunikasi ya satu persepsi gitu. Contoh, saya menyampaikan informasi tentang film Vina sekarang ke kamu ya kan. Nonton yuk, ada film Vina. Atau dua-duanya pernah nonton. Kamu udah nonton Vina belum? Itu kan ada konten pembicaraan ya kan. Udah. Tapi menurut aku mah itu kayaknya yang nggak bener adalah aparatnya. Kata kamu enggak juga. Kalau begitu gimana jadinya? Komunikasi gitu. Betul. Kalau persepsinya jadi nggak sama tentang kasus Vina, apakah harus sama persepsinya? Misalkan. Tapi oke. Yang lain punya definisi tersendiri kah? Misalkan bagi anak-anak yang bucin itu kan, komunikasi itu adalah curhat, Pak. Datang ke kos-kosan, tahu nggak, cowok gua, waduh, kata guys. Tapi mungkin nggak seperti itu? Jadi betul tadi yang disampaikan, ada sebetulnya semua ahli sama. Bicara definisi komunikasi itu ya unsurnya yang penting ada orang yang menyampaikan pesan dan ada orang yang menerima pesan. Semuanya dari semua definisi komunikasi itu selalu itu sebetulnya. Jadi buat teman-teman pada saat nanti sidang kompres sekalipun, yang harus diingat tentang definisi komunikasi sebetulnya adalah dari siapanya itu ya kan. Tapi intinya itu semuanya sama, ada yang pemberi pesan, ada yang menerima pesan. Bahkan di definisi yang semakin kekinian itu antara pengirim pesan dan penerima pesan sudah bias, karena dua-duanya bisa jadi saling mengirimkan pesan gitu kan. Kemudian ada pesannya, kemudian ada medianya jika itu juga sudah dikaitkan dengan definisi komunikasinya yang berkaitan dengan komunikasi massa, karena ada
ada media, gitu kan. Semuanya sama, termasuk adakah nanti distorsi, ada gangguannya? Ada noise ya kan. Jadi sebetulnya semuanya sama. Setiap ahli hanya membedakan sedikit saja yang menjadi spesifikasinya tergantung si ahli pemikir itu berlatar belakang apa. Jika si orang ahli itu berlatar belakang sosiolog, maka dia akan ada pendapat tentang komunikasi itu berkaitan dengan sosiologi. Jika orang psikologi pasti ada kaitannya dengan psikologi. Jika orang yang berkaitannya, bahkan orang hukum sekalipun, pakar hukum itu punya definisi tentang komunikasi juga, tapi mepetnya ke unsur-unsur hukum gitu. Jadi tapi semuanya sama, mau DeVito, mau Roger. Bahkan pendapatnya Roger ini yang keren ini sebetulnya pas banget dengan komunikasi antar pribadi. Jadi ini hebatnya nih ya, yang Roger, semakin bagus komunikasi seseorang dalam komunikasi antar pribadi, maka dia akan semakin bagus juga berkomunikasi dengan orang lain. Kalau Roger itu disimbolkan seperti itu. Semakin bagus dia menguasai komunikasi antar pribadi, maka ditranslate-nya menjadi dia akan semakin sukses. Sebetulnya begitulah. Kalian meeting kepanitiaan itu banyakannya komunikasi antar pribadi kan? Interpersonal atau intrapersonal gitu loh. Inter. Kadang satu orang, kadang dua orang, harus kita bedakan mana komunikasi antar pribadi yang juga berkaitan dengan komunikasi hanya intra pribadi, termasuk juga kita kadang-kadang salah mengartikan antara komunikasi antar pribadi ketika bicara di banyak orang itu termasuk antar pribadi atau sudah large group communication gitu loh, atau sudah small group. Nanti ada kelanjutannya, ada small group communication, ada large group communication, bahkan sampai ke public speaking. Jadi yang dihitung jumlah orangnya gitu loh. Nah kalau komunikasi antar pribadi masih bisa ukuran jari lah, anggaplah kalau karena kan beyond ya. Kalau antar pribadi sebanyak apa sih sebetulnya? Kalau 5 orang antar pribadi kan sudah jamak itu kan sebetulnya. Kalau seginian nih lebih lagi, tapi jangan-jangan segini udah dianggap public speaking gitu kan. Belum tentu juga termasuk komunikasi antar pribadi, tapi dalam sisi jumlahnya bisa small group atau large group communication. Kira-kira buat apa masih Safikom? Kalau ngomongin teori semata mah bisa dibaca sebetulnya apa sih KAP. Tapi ternyata setelah lulus itu kalian ada fungsinya ini mempelajari KAP sebetulnya. Kira-kira buat apa? Tadi kan Rogers bicara semakin bagus dia menguasai komunikasi antar pribadi, kemungkinan dia akan sukses sebetulnya. Sekali waktu anak-anak lulusan Vkom itu harus benar-benar menguasai ini sebetulnya. Kira-kira buat apa? Kalau menurut aku Pak, supaya kalau misalkan kita ngobrol ya bakalan satu frekuensi gitu istilahnya sekarang. Kayak misalkan kan setiap orang tuh punya ciri satu untuk frekuensi. ngobrolnya kan. Kayak misalkan sama Indro tuh santai, berarti kita juga pembawaannya santai sama dia. Kalau misalkan ngobrolnya serius, jadi kurang masuk gitu. Tapi ada juga orang yang kalau misalkan ngobrol, ya dia tuh serius. Nah, jadi untuk penyesuaian diri kita untuk ngobrol sama orang lain. Oke, bener. Yang lain? Ini berfungsi nanti pada saat kita bisnis loh. Untuk meyakinkan. Betul. Nah problemnya adalah ada hambatan dalam komunikasi antar pribadi. Makanya namanya juga kan antar pribadi ya kan. Nah selama si AP ini, si antar pribadi ini berkaitan dengan pribadi masing-masing ya kan. Kira-kira apa saja yang bisa berkaitan dengan hambatan-hambatan pribadi ini ketika berkomunikasi? Tidak percaya diri.
Oke, berarti itu dari diri kitanya ya, oke? Tidak pede. Apalagi? Perbedaan latar belakang. Latar belakang apa? Pendidikan. Oke. Latar belakang pendidikan. Bisa jadi. Bikin apa jadinya? Nggak nyambung. Ya iyalah. Misalkan yang satu kuliah S2, yang satu lulusan SD. Lu diobrol kena teori-teori itu yang lulusan SD. Lu ngomong apa? Itu kan nggak ngerti gitu. Ya memang bisa jadi. Apalagi latar belakang pendidikan. Saya kasih contoh. Saya sama istri saya awal-awal menikah itu ada gap. Bini gua marah-marah melulu ya hidupnya gitu loh. Saya lupa bahwa istri saya memang kan keturunannya Batak. Batak itu tonnya tinggi. Dia nggak bermaksud mau marah. Contoh, ini gimana sih ininya tuh harusnya dibersihin dulu dong sebelum ini ambak-ambakan wae sih gitu kan. Masa tiap hari seumur hidupkah saya nanti akan mengalami kemarah-marahannya dia itu. Siapa yang marah? Gunanya siapa yang marahnya pun marah gitu. Gimana ya ceritanya? Gimana sih gitu? Siapa yang marah? Itu tadi itu kan. Wah kamu perasaan baper aja juga gitu. Nadanya tuh begitu dulu ya. Sekarang sudah enggak. Dianya juga nurunin frekuensi. Jadi biar sama. Saya juga naikin frekuensi biar sama. Jadi masing-masing harus ada kerelaan gitu kan. Berarti itu berkaitan dengan latar belakang apa? Budaya. Latar belakang budaya. Gak apa-apa lah, ini adzan kita lanjut beberapa menit lagi. Yang penting kan kita sholatnya ya kan. Daripada pas adzan kita berhenti, terus ngajar lagi sampai asar dan lohornya enggak gitu kan. Jadi mendingan kita lanjut aja dulu. Oke, kita lanjut. Berarti berkaitan dengan latar belakang budaya. Ada lagi? Tadi latar belakang pendidikan, latar belakang budaya yang kira-kira bisa menjadi hambatan dalam komunikasi antar pribadi. Dari bahasa. Oke, bisa jadi ya. Bahasa. Ada lagi? Gender berpengaruh nggak? Ngaruh gender juga. Kadang-kadang ada laki-laki yang sungkan bicara ke perempuan. Ada perempuan yang sungkan juga bicara kepada laki-laki pas. Ini saya kasih contoh. Yang kaitannya dengan gender. Laki-laki lebih nyaman curhat ke perempuan apa ke teman prianya? Kira-kira. Ini mari kita bedakan nih. Ke perempuan. Laki-laki lebih nyaman curhat ke pria lagi atau ke perempuan? Kamu? Ke perempuan. Nah, ke laki. Oke. Artinya berkaitan juga dengan psikologis. Kalau perempuan ke pria atau ke sesama perempuan. Nah, aneh kan? Perempuan mah ke perempuan nyamannya, tapi kalau laki-laki kok ke perempuan nggak ke sesama pria. Ngomongin tentang asmara, gelo sih sebenarnya orang saya punya sahabat, terus curhat ke sahabat orang kebogo, gayanya apa? Geli, mana geli ya dicurhatin tentang perempuan oleh teman laki-laki. Tapi yang dengerin aja tapi ya. Oke. Gak gini, lebih solutif mana? Pak pria-pria nih ya, lebih solutif mana? Curhat ke perempuan atau curhat ke laki-laki? Lebih memberikan solusi yang mana sebetulnya? Dari cowok ke cowok sebetulnya.
Kalau cowok nih curhatnya, ternyata dia lebih suka curhat ke perempuan gitu. Kalau cowok. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya di belakang dari sisi begini. Yang tadi mau ke belakang. Kira-kira lebih solutif yang mana itu bagi pria? Kalau ke cowok paling gimana kedekatan kita di pasar sama temannya. Kan kalau udah dekat tempat pasti didengar dulu lah. Memang masalahnya separah itu aja kalau enak. Kalau ke cewek kan kalau cewek memang perasaan itu Pak. Ini kan. Berarti gender pengaruh ya kan? Gender pengaruh. Bahkan kalau cowok curhat ke cowok lagi, kadang-kadang gaya bahasanya pun beda. Solusinya lebih shortcut. Nggak usah tinggal, kan pasti gitu ya kan? Iya kan? Udahlah tinggalin aja. Nggak ada kayak apa dulu gitu kan? Nah, masih bisa, ya udah perjuangin aja. Itu kalau cewek itu kan sabar, harusnya dong kamunya yang gimana, kamunya yang gitu dong. Siapa tahu memang kamunya yang salah. Cewek itu kan panjang lebar. Tapi kalau cowok ke cowok, cewek orang gini ya, alah, udah selesai curhatnya nggak akan panjang. Iya kan? Iya gitu, apa tuh jangan, ya gitu. Itu cowok ke cowok, tapi kalau ke cewek dengan bahkan kerennya lagi dari komunikasi antara pribadi yang saya contohkan tadi, cowok ke cowok jarang terjadi ketika cowok curhat ke cowok kemudian jadian. Pernah nggak? Pernah nggak? Lu curhat ke dia, lama-lama besoknya dia jadian aja yuk. Tapi kalau cowok ke cewek itu peluangnya kan gede ya kan? Ada selain tahu gitu. Bahaya banget itu curhat. Malam minggu gua ke rumahnya ada cowok gua, yaudah nggak apa-apa, gua sorenya deh gitu, cowok curhat. Gitu. Lama-lama kan si cowok ngapain? Mana ngelayani dia terus sih gitu kan? Ribut. Akhirnya si cewek itu curhat lagi ke cowok itu, sesama korban misalkan. Yaudah kita jadian, udah gitu selesai jadinya. Maka diupayakan jangan keseringan mendengarkan curhat orang lain gitu. Jadi itu adalah hambatan ya, hambatan-hambatan yang berkaitan dengan latar belakang seseorang masing-masing itu pengaruh. Berkaitan dengan dirinya karena pemalu ya kan, bisa jadi dia susah untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan. Atau latar belakang keluarga yang memang mencetak dia tidak bebas berkomunikasi. Ada loh di rumah ketika ngariung gitu ya, ada seorang anak yang mau pendapat, udah diam kamu mah, anak-anak ngerti apa. Nah itu pengaruh loh. Suatu hari nanti si anak akan mendapatkan memori, dia akan memori itu kan terekam ya kan, dia akan nge-recall gitu loh. Gue dulu sejak kecil tuh selalu disebut, udah diem lu nggak ngerti apa-apa, ini mau urusan orang tua gitu kan. Ini mah udah diem. Bahasa Sundanya dalam komunikasi budaya ya kan sebutnya kokolot begok ya kan. Ada yang tahu nggak kokolot begok? Kokolot begok bisa. Udah, kita tuh akan diam secara culture ketika sudah disebut kokolot begok oleh orang tua. Ngomongin apa gitu terus. Tapi itu memang sudah keterlaluan. Tapi ketika diterapkan secara salah di keluarga, itu akan membuat anak nantinya itu akan sulit berkomunikasi, akan sungkan, akan malu. Bahkan bisa jadi si anak itu akan tertutup ya kan, dia akan sungkan bicara dengan orang lain. Yang ngerinya justru adalah ketika seseorang itu memendam perasaannya. Nauzubillah min dzalik ya kan, kasus-kasus suicide itu kan banyakannya juga ketika dia tidak bisa mengkomunikasikan permasalahan dalam dirinya ya kan. Dia memendam perasaannya, kemudian tahu-tahu besoknya ngegantung itu di kamar mandi itu. Karena itu salah satunya ya bisa jadi karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaan atau pikirannya.
Masih mending kalau orang yang tertutup itu larinya ke komunikasi intra pribadi ya, menjadi buku, ya kan, jadi jurnal, jadi diary, itu kan, wah nulis, itu kan, banyak penulis sebetulnya yang punya sifat itu, sifat yang dia tidak bisa mengungkapkan perasaan dan pikiran melalui kalimat, tapi dia melalui verbal ya, tapi dia melalui non verbal atau dengan tulisan dia ngetik gitu. Jadi buku, jadi novel, jadi banyak banget gitu loh. Nah, nanti seseorang ini keren nih. Ini dari KAP, komunikasi pribadi. Ini nanti di dunia bisnis salah satunya nanti teman-teman yang sekarang kan harus mulai berpikir dengan kemajuan teknologi ya kan, termasuk juga ada new media nanti di bisnis ini ada dealing ya kan, ada penawaran proposal dan segala sesuatu sebetulnya ada yang kepikiran jadi marketing nggak atau account eksekutif gitu, atau jadi PR, jadi jurnalis, jadi penyiar, jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga itu udah bisa komunikasi antara pribadi. Kan ngobrol dengan ibu-ibu di warung itu kan harus bisa. Kalian harus dari sekarang kalian harus mempersiapkan diri. Jika kalian tidak akan berkarir dan tetap pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga, kan komunikasi antar pribadi ini penting. Setidaknya di depan gerobak sayur mang-mang, terus datang ibu-ibu yang lain itu kan tahu nggak Bu? Kan gitu. Kalian sebagai ibu-ibu muda yang belum mengerti tentang gestur-gestur emak-emak itu, kalian harus dari sekarang harus mulai mengerti. Dengan gaya bahasanya. Tahu nggak? Enggak, saya tangis kacau itu. Semakin banyak semakin gesturnya banyak, terus semakin tidak penting beritanya. Semakin dosa. Bahkan jika sudah larak lirik gini, sudah pasti itu akan gibah sebetulnya. Nyari situasi. Kan? Kayak gini kan? Tahu nggak Bu? Kabar kikian itu sudah pasti akan menceritakan sebuah rahasia. Berarti gestur juga penting dong, ya kan? Tahu. Ketika komunikasi antara pribadi, kita bicara sopan, ya kan? Tapi misalkan gini, selamat pagi Bapak, sehat Pak? Saya kemarin ke rumah Bapak loh. Jadi ini gestur ya kan? Ini gestur, ini omongannya sopan nggak? Sopan, tapi saya kemarin ke rumah Bapak. Bapaknya nggak ada, tapi ini kikian tuh. Kan nggak nyambung ya kan? Komunikasi antar pribadi salah satunya berkaitan dengan gestur. Nah, someday di dunia nyata tuh memang kebanyakan seperti itu. Ya, di dunia pekerjaan, bisnis, bahkan sekarang kebanyakan orang-orang yang bicara tentang bisnisnya itu ada lobby, ya kan? Ngelobi seseorang. Bahkan ada beberapa alumni di sini yang tahu-tahu nge-WhatsApp saya, Pak, Bapak ada waktu nggak? Saya mau ngomongin tentang investasi. Tinggi pasti barudak dia ya yang sedang magang atau bekerja di investasi apalah, future forex naon lah. Hah? Itulah pokoknya nawar-nawar ke nukar itu. Oke, jadi itu pengantar kita di pertemuan pertama tentang komunikasi antar pribadi. Di minggu depan kita akan lebih. Ada yang mau tanyain nggak? Silakan. Kira-kira satu aja lah pertanyaannya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Orang dari tadi aja kita diskusi kok. Sudah tidak ada lagi pertanyaan yang semuanya sudah bareng-bareng kita bahas. Dan nampaknya sebagai pengantar kita hari ini kita cukupkan, dan yang pasti minggu depan kita akan ngomongin tentang pesan, tentang umpan balik, tentang hambatan-hambatan. Bahkan kita tidak bisa menolak, tidak bisa memilih lawan bicara kita siapa, ya kan? Kita nggak tahu nanti pada saat, dan kita juga nggak tahu
kita akan berkarir di mana someday. Yang harus mengalah atau yang memiliki rasa empati itu kan kita yang sebagai pendatang dong. Kalian nanti entah rezekinya mendapatkan tugasnya di Padang atau di Batak, di daerah Sumatera Utara, masa kamu akan ketawa-ketawa itu kan dengerin ibu selamat datang kamu gitu kan, gara-gara beda logatnya ya kan, maka kamu yang akan diusir dari tanah Sumatera ya kan, atau mungkin masih di daerah Jawa Barat sendiri ketika kalian ke Kuningan, teh Kuningan tos ayah di dia itu kan, ini kampung gini nggak bisa dong ya kan, kita nggak bisa choosing, nggak bisa milih. Kita nggak tahu destiny kita akan ada di mana. So that's why ketika komunikasi antar pribadi ini dalamnya ada hambatan-hambatan itu berupa culture, berupa apa, dan itu harus kita bisa sikapi gitu ya. Sampai ketemu minggu depan perkuliahan kita. Terima kasih yang sudah hadir, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Sonjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.